Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar LQ dan DLQ. LQ di sini merupakan singkatan dari location question dan DLQ adalah dynamic location question. Jadi tujuannya untuk belajar LQ dan ELQ adalah kita melihat sektor basis ya, sektor basis. Jadi sektor basis ini merupakan bagian dari ekonomi perencanaan wilayah ya, ekonomi perencanaan wilayah di mana di sini kita bisa melihat bagaimana kontribusi sektor dari misalnya kabupaten atau kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa sektor ya. Ya, kita lihat di sini ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian sampai jasa lainnya ya. Nah, dari sektor yang ada ini kalau dijumlahkan menjadi PDRB ya atau produk domestik regional bruto di kabupaten atau kota atau provinsi ya. Kalau di nasional namanya PDB atau produk domestik bruto. Kalau bahasa Inggrisnya GDP ya, gross domestic product. Nah, data yang kita gunakan adalah PDRB menurut harga atas dasar harga konsan menurut lapangan usaha. Ya, lapangan usaha itu ya sektor-sektor yang ada ini ya. Nanti kita bisa melihat sektor-sektor mana yang memiliki kontribusi lebih banyak ya. Yang sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ya. Jadi nanti dari hasil perhitungan LQ dan DLQ itu kita bisa melihat mana sektor yang sektor basis, mana yang sektor non basis ya. Untuk melihat sektor basis itu nanti kalau nilainya lebih dari 1 ya. Kalau non basis itu kurang dari 1 ya. Kita lihat sama-sama. Nah, studi kasus yang kita gunakan adalah perhitungan LQ dan DLQ di Kabupaten Sidoarjo ya. Jadi Kabupaten Sidoarjo ini merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur ya, berdekatan dengan Kota Surabaya ya. Jadi ibu kota Jawa Timur itu kan Surabaya. Nah, itu diimpit Sidoarjo sama Gresik. Nah, kebetulan ini yang diteliti adalah Sidoarjo ya. Jadi Sidoarjo ini merupakan kawasan hinterland ya. Karena menghubungkan Gresik, Surabaya dan Sidoarjo ya. Di mana Sidoarjo ini merupakan daerah yang memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya itu terutama yang makanan ya. Kupang sama kue lumpur ya. Nah, baik untuk itu kita langsung aja belajar supaya tidak berlama-lama. Yang LQ yang ini ada tulisan LQ ya. Nah, ini LQ. Yang 2010 ini sudah saya hitung. Sekarang kita belajar yang LQ yang tahun 2011. Jadi ini datanya LQ sampai berapa ini? 2014 ya. Ini pakai data yang lama ya. Data yang lama. Untuk data yang baru bisa diunduh atau diakses di BPS ya. BPS. Kalau BPS Sidoarjo ya ngambil di Sidoarjo. Kalau BPS Gresik ya ngambil di Gresik ya. Kalau di Pacitan ya, di Pasuruan dan lain sebagainya. Dan data sekarang itu sudah bisa diakses dengan mudah ya. Jadi tinggal kita download saja ya. Jadi kita tidak perlu langsung ke kantornya ya. Kalau mau ke kantornya silakan, cuma karena sekarang kondisi masih pandemi, kita nggak bisa ke mana-mana ya. Jadi kita belajar di rumah saja. Baik, sekarang kita hitung sama-sama. Caranya kita jumlahkan terlebih dahulu PDRB total ya, PDRB ini ya, kita hitung. Caranya klik rumus sum ya. Nah, ini kita blok. Kita blok ya. Nah, tutup. Kita enter ya, kita enter. Nah, ini ketemu, kita geser ya. Nah, ini ketemu ya.
Sudah ketemu. Nah, langsung kita bisa ngerjakan LQ-nya yang tahun 2011. Caranya klik. Jadi kita membandingkan ya daerah Sidoarjo dengan Jawa Timur ya. Daerah Sidoarjo dengan Jawa Timur. Caranya rumusnya adalah nah, setelah ini kita kasih tanda dolar ya di sini ya. Nah, kasih tanda dolar. Ya, kita kasih tanda dolar supaya nilainya tetap ya, nggak berubah, nggak bergeser ke bawah ya, maksudnya di situ. Nah, lalu kita klik enter ya, kita bandingkan di sini Sidoarjo sama Jawa Timur. Kita klik enter ya. Nah, hasilnya 0,173. Kita blok ya, blok terus sampai ke sini ya. Sampai jasa lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk sektor yang nilai LQ-nya itu lebih dari 1 ya. Yang pertama ada industri pengolahan ya. Terus mana nih? Pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan. Lainnya nilainya 0 semua ya. Nah, sekarang kita lakukan cara yang sama untuk yang tahun 2012 ya. Kita coba, kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi. Kita blok ya. Kita blok. Nah, kita enter. Lalu kita geser ya. Ini ada plus kecil, kita geser, seret ya. Setelah itu kita hitung LQ-nya dengan cara yang sama tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Sama dengan bandingkan ya, kurung buka. Ya ini terus bagi PDRB total ya, kurung tutup dibagi Jatim. Kurung dulu ya, lupa saya. Nah, dibagi yang bawah ini ya. Nah, kurung tutup. Lalu kasih dolar ya, yang penghubung ya. Nah, kasih dolar. Enter ya. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Nah, sekarang lanjut yang 2013. Caranya juga sama ya. Jadi ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti nanti tidak bisa mengerjakan ya. Kalian harus mengikuti. Enter ya. Nah, ini kita blok ke kanan. Seperti ini. Caranya sama ya. Dan ini hitung-hitung sama latihan ya. Satu hitung sama latihan. Jadi kalau nggak latihan nanti kita nggak bisa. Nah, kurung tutup. Kita bagi. Kurung buka lagi. Jadi tujuannya kurung itu ya supaya nilainya nggak berubah ya. Jadi supaya nilainya nggak rancu. Nah, kita kasih dolar. Jadi rumus-rumus Excel ini harus tahu caranya ya, karena ini nanti juga dipakai di kantor dan lain sebagainya ya. Jadi harus tahu ya. Kita enter. Nah, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama, kita jumlahkan totalnya. Kita jumlahkan total PDRB-nya untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, kita jumlahkan. Kita geser ke bawah, lalu kita kurung tutup, enter ya. Lalu digeser ke kanan. Jadi ini sudah ketemu PDRB untuk provinsi untuk Kabupaten Sidoarjo tahun 2014. Nah, untuk perhitungan LQ sama seperti tadi, kurung buka. Tadi PDRB sektor I ya, dibagi PDRB total, kurung tutup dibagi PDRB sektor I untuk Jawa Timur ya, kurung buka dulu ya. Nah, dibagi
PDRB total Provinsi Jawa Timur. Kasih dolar, jangan lupa ya. Ini kadang-kadang mahasiswa ini lupa, kalau ngasih dolar akhirnya nilainya nggak karu-karuan ya. Jadi dikasih dolar ya, jangan lupa. Kita enter. Nah, kita blok ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini ketemu, baru kita ngambil kesimpulan. Ya, kita geser ke kanan. Ya, kita cek. LQ 2011. Klik aja, sama dengan 2011 ya. Nah, ini I5 keluar ya. Terus yang 2012 sama dengan ini ya. Nah, ketemu. Terus yang 2013 ya. Ini U5 yang 2014 R5. Nah, setelah ketemu kita blok ke bawah ya. Kita blok ke bawah. Ini juga sama di blok. Ya. Nah, di sini kan sudah blok semua. Kita hitung rata-ratanya ya dengan rumus average ya. Nah, average ini kita ambil rata-ratanya dari tahun 2010 sampai 2014. Di sini kita bisa menyimpulkan ya. Tuh ini rumusnya ya, tinggal ini sudah ada rumusnya ya, nanti tinggal di copy-copy aja ya supaya nanti mempermudah kalian ya. Jadi biar tidak ribet-ribet. Jadi saya jelaskan itu inti-intinya saja supaya paham. Itu rumusnya itu sudah saya jelaskan dengan lebih sederhana ya. Karena kondisi pandemi ini kalau terlalu ribet nanti malah nggak paham nanti ya. Nah, ini. Ya, sudah ketemu. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo, sektor yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan atau sektor basis ya, ada 3. Ada berapa ini lupa saya ini. Ada 4 ya. Yang pertama, industri pengolahan ya, industri pengolahan, pengadaan listrik ya. Terus konstruksi ya, konstruksi. Yang terakhir transportasi dan pergudangan ya. Yang lain ini sektornya non basis karena nilainya kurang dari 1 ya. Cara bacanya seperti itu. Industri pengolahan. Nah, kita bisa lihat kalau di Kabupaten Sidoarjo banyak pabrik-pabrik ya, banyak pabrik-pabrik ya. Mas Pion dan lain sebagainya ya. Kalau pengadaan listrik dan gas ini ya untuk ini pembangkit listrik tenaga apa ya, PLT itu ya. Nah, atau lumpur lapindo ya, lumpur lapindo termasuk ya gas ini ya. Jadi makanya LQ-nya tinggi ya di sana ya. Mana ada lumpur lapindo ini. Terus yang ketiga konstruksi untuk pembangunan ya. Konstruksi pembangunan. Terus yang terakhir itu transportasi dan pergudangan ya. Banyak pergudangan di Sidoarjo itu, banyak pergudangan ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan itu gudangnya ditaruh di Sidoarjo ya, tidak di Surabaya tapi diletakkan di Sidoarjo. Termasuk transportasi ini lapangan udara ya, lapangan udara dan darat ya, Juanda sama Bungurasi. Makanya kontribusi terhadap pertumbuhan itu tinggi ya, sektor basisnya sampai 3. Kalau sekarang ada pandemi ya barangkali nilainya berubah juga ya. Cuma ini kan yang lama dulu sebelum COVID. Ya ini untuk yang sektor basis ya, untuk yang LQ ya. Nah ini sudah bisa menyimpulkan. Nanti kalau misalnya ada soal, caranya sama seperti ini, tinggal dirubah-rubah aja. Sama kita bisa membaca mana yang sektor basis, mana yang tidak basis, non basis ya. Ini bisa dijadikan untuk penelitian ya, terutama yang untuk mahasiswa ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi. Jadi nggak usah repot-repot menggunakan analisis ekonometrika ya, pakai ini juga bisa ya. Jadi banyak pilihan ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke DLQ ya. DLQ ya, kita masuk di sini ya, di sheet DLQ. Nah, ini sudah saya isi semua ya supaya untuk mempermudah mahasiswa.
Ya. Nah, ini kita hitung dulu laju pertumbuhan sektor Jatim. Kita hitung pertumbuhan sektor Jatim. Caranya kita lihat ya, kalau nggak tahu rumusnya gimana caranya. Nah, ini kita buka di sini. Nah, rumusnya ya, tahun sekarang dibagi tahun kemarin dibagi tahun yang lalu ya, kali 100% ya. Sama kayak ngitung pertumbuhan ekonomi itu loh ya. Nah, ya di sini kita lihat tahun 2010 udah ada ya. Jadi kita hitung mulai 2011 karena kalau 2010 dihitung 2009-nya nggak ada ya. Jadi kita maju 1 tahun ya supaya tahu loh kenapa kok 2010 udah ada ya. Kalau ini nggak ada ya nol jadinya ya. Nah, dan penggunaan PDRB ini menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010 ya. Kalau menggunakan data BPS. Ya kenapa 2010? Karena 2000 sudah tidak relevan ya. Jadi kalau misalnya menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000, ya kita harus menyamakan dulu ya. Apa menyamakan harganya dulu ya supaya menjadi 2010 ya. Karena asumsinya dari 2000 sama 2010 sudah beda. 2000 sudah ada Android ya, sudah ada laptop yang sekarang itu yang sudah canggih ya dan lain sebagainya. Menggunakan OHP ya. Kalau sekarang sudah pakai LCD, zaman saya dulu masih pakai OHP. Walaupun OHP juga LCD ya. Jadi peralihan saya ini ya, tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba klik sama dengan ya. Ini supaya tahu rumusnya ya. Ini sektor Jatim ya. Ini berarti Jatim dulu 2002 kurang buka ya. 2012 dikurangi 2011 ya. Kurung tutup dibagi 2011. Nah, lalu dikali 100%. Nah, seperti ini ya. Enter. Setelah itu supaya untuk mempercepat belajarnya ya, klik aja geser ke kanan ya. Lalu geser ke bawah. Ya, seperti ini ya. Supaya tahu asal usulnya dari mana ya, tujuan saya itu. Nah, sekarang kita masuk yang laju pertumbuhan sektor sumber daya Sidoarjo ya, topiknya saudara. Nah, caranya juga sama dengan kurung buka ya Sidoarjo ya, jangan sampai keliru ini ya. 2012 kurangi 2011 kurung tutup dikurangi 2011. Nah, kali 100%. Enter ya. Kita geser caranya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu geser ke bawah. Ya, kalau sudah ketemu kita geser ke kanan. Nah, ini rata-ratanya sudah ketemu ya, rata-rata pertumbuhan Jatim. Kita cek ya supaya nggak tahu, supaya tahu. Nah, ini rata-ratanya Jatim. Yang kiri rata-rata pertumbuhan Sidoarjo, kan? Ketemu ya. Supaya nanti maksudnya dari mana ya? Dibuka aja rumusnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang berikutnya. Dari sini ada petunjuk ya. Petunjuk. Jadi tinggal masukkan aja. Gimana caranya? Nah, itu tinggal dilihat aja itu situ ya. Nah, coba dilihat di yang sebelah kiri. Nah, caranya sama ya. Nah, ini caranya sama. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba rumusnya ngikuti yang atas ini ya. Nah, sama dengan kurung buka 1 ya. 1 plus GI. GI yang kecil ya, yang 2012. Nah, sini ya. Nah, sini ya, turun tutup bagi kurung buka 1 ya, 1 plus GJ, GI ya. Nah, ini. Oh, GJ. Nah, ini ya. GI. Kita enter ya. Nah, kita enter. Ya, kita enter seperti ini. Ya, kita lihat di sini ya. Ya. 1 plus GI ya. GI ini dibagi 1 plus GI yang besar. Kita kerjakan yang sisi kanan ya, supaya lebih cepat nanti. Nah, sama dengan 1 sama ya, plus GI kecil yang 2013 ya. Nah,
kurung tutup dibagi kurung buka 1 plus GI lagi. Ya. Kurung tutup. Enter. Terus yang 2014 juga sama. 1 plus GI G6 ya, kurung tutup dibagi kurung buka 1 plus GI gede ya. Enter. Selanjutnya kita geser ke bawah ya. Ya, kalau sudah, kita geser yang ke kanan. 2012. Sama sebenarnya ini caranya. 1 plus GJ ini ya. Nah, GJ kurung tutup dibagi kurung buka 1 plus GJ besar. Enter. Ini juga sama. 1 plus GJ ini ya. Bagi 1 plus kurung buka kurung tutup. Ini juga lakukan sama kayak tadi. 1 plus ini ya, GJ kecil dibagi kurung buka 1 plus GJ besar. Enter. Nah, 1 kita blok ke bawah ya. Ya, setelah kita ketemu ya, kita langsung geser ke kanan. Nah, sini ke kanan. Kita langsung mencari LQ dinamis ya. Itu tahun 2012. Caranya ya. Jadi yang ini ya, hasilnya ini dibagi dengan ini pangkat 3 ya, atau pangkat 3. Pangkat 3 itu maksudnya begini. Karena di sini kan observasinya kan 2014 sampai 2011. Nah, selisihnya kan 3 tahun. 2014 kurangi 2011 ya, hasilnya 3, makanya pangkat 3. Kalau misalnya ini observasinya itu selisihnya itu 5 ya, berarti pangkat 5 ya. Ngerti maksud saya ya? Nah, caranya ini bagi pangkat ya 3. Ini bisa digeser kok ini. Nah, bisa ya. Jadi itu untuk ini aja, untuk apa? Supaya tahu asal usulnya. Setelah itu kita blok ya, thread ya, kita blok ke bawah. Nah, ini sudah ketemu LQ dinamis. Nah, kita bergeser ke kanan. Ya, wah, ini kita bisa lihat LQ dinamis tahun 2012. Nah, kita masukkan. Nah, ini ya. Yang 2013. Masukkan. 2014. Masukkan. Nah, kita blok ya, sama kayak tadi.
Keblok ke bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat, jadi kita hitung dulu rata-ratanya ya, sama kayak seperti LQ sebelumnya. Kita hitung rata-rata. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau tadi itu sektor basis itu lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Ini juga sama. Kalau nilainya yang kurang dari 1, ya, maksudnya sama dengan 1 itu termasuk tidak potensi, ya. Tidak potensi. Kalau hasilnya itu lebih besar dari 1, punya potensi. Artinya potensi itu berarti sektor ini bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan lebih maju. Tergantung dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, ya. Mereka mau mendorong sektor yang mana supaya sektor itu bisa mendorong pertumbuhan, tidak hanya bertumbuh pada sektor-sektor yang sudah bagus, ya. Nah, barangkali di sini yang perlu ditingkatkan misalnya dari jasa keuangan, real estate, ya, jasa pendidikan misalnya. Maksudnya jasa pendidikan ini ya semua tidak hanya bertumbuh di kota besar, tapi di Sidoarjo juga bisa maju pendidikannya. Misalnya ya ini hanya tafsiran saya saja. Di sini kita lihat yang memiliki tidak potensi ya ada administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, sama pendidikan. Nah, ini berbeda ya karena ini kan kota industri ya. Jadi barangkali di sana ya ada sektor pendidikan tapi tidak seperti di Surabaya yang banyak sekali ya, baik itu kampus maupun sekolah ya. Ya ini jadi saya sudah menjelaskan baik itu LQ maupun DLQ ya. Kita bisa melihat mana sektor basis, non basis, yang sektor potensi dan tidak potensi ya. Ya setelah ini nanti bisa kalian kembangkan ya. Nanti sektor-sektor mana daerah mana saja yang akan kalian teliti ya. Entah itu di wilayah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota ya. Itu tergantung dari kalian nanti mau concern di mana ya. Tapi dengan harapan ini sudah saya kasih ini, kalian sudah bisa mengerjakan LQ-nya. Jadi ini kan sudah ada sudah ada cara perhitungannya, nanti tinggal diganti-ganti ya. Jadi tujuannya saya ini untuk membekali kalian supaya bisa menghitung LQ dan DLQ. Saya kira cukup sampai sekian ya. Untuk yang terakhir di save ya. Nah ini di save supaya tidak hilang datanya ya. Atau nanti bisa di copy nanti untuk latihan ya. Jadi ini yang untuk yang Excel yang saya kasih ini masih kosongan ya, nanti tinggal diisi ya, ngikuti video yang sudah saya kasih ini ya. Jadi kalau nggak ngikuti video yang saya kasih, ya nanti barangkali ya nggak bisa tahu ini hasilnya berapa ya kayak gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang belinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklik save ya, save.